Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita mulai hari ini pembelajaran bab kedua yang bertema hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Adapun peta konsepnya adalah bahwa perilaku jujur itu merupakan implementasi dari Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 42. Sedangkan perilaku amanah itu adalah implementasi dari Quran surat Al-Anfal atau surat ke-8 ayat ke-27. Untuk perilaku istiqomah itu merupakan implementasi dari Quran surat Al-Ahqaf atau surat yang ke-46 ayat yang ke-13. Nah, tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah kita mampu untuk menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan dengan penerapan sifat tersebut, sifat jujur, amanah, dan istiqomah, hidup kita dan kehidupan di sekitar kita menjadi tenang, tentram, dan penuh dengan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita buka yang halaman selanjutnya, yaitu halaman 18. Yang pertama yaitu ajakan mari berperilaku jujur. Lalu apakah jujur itu? Jujur bisa didefinisikan sebagai kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sesungguhnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, kejujuran ini sangat bertalian dengan hati nurani, hati yang murni dan suci, yang mana hati tersebut selalu mengajak kepada kejujuran, mengajak kepada kebaikan, namun kita terkadang enggan untuk mengikutinya. Nah, perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani itu disebut dengan dusta. Apabila perbuatan kita tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut dengan bohong. Nah, dusta dan bohong ini merupakan lawan kata dari jujur. Lalu timbul pertanyaan, mengapa kita kok harus jujur? Jujur itu penting, dan berani untuk melakukan kejujuran itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Dan kejujuran ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abdillah ibni Mas'udin anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Diceritakan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jika kita ingin masuk surga, kita harus menjadi orang yang baik. Jika kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita harus jujur.
Terus ada yang mengungkapkan atau mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, memang kejujuran itu sangat mahal. Karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yang pada masa itu Rasulullah mampu untuk berbuat jujur, maka beliau sampai dijuluki oleh orang-orang Quraisy itu sebagai Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Dan kita sebagai umatnya ya harus mengikutinya, berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Dan kejujuran ini merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seseorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar. Qulil haqqa walau kana muron. Katakan yang benar walaupun terasa pahit. Jangan sampai kita mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batal. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-42. Lalu apa untungnya kita berbuat jujur? Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari berbuat jujur tersebut. Di antaranya, 1, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2, akan mendapatkan banyak teman, banyak saudara, banyak relasi dan sebagainya. Dan itu bisa menyebabkan kemajuan kita dalam usaha, dalam bisnis, sampai pada akhirnya nanti rezeki kita bisa akan juga datang dari sifat jujur tersebut. Yang ketiga, dari manfaat kita bersikap jujur itu adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Rasanya nyaman, rasanya akan tenang karena tidak dihantui oleh kesalahan. Ada lagi hikmah yang selanjutnya, itu adalah akan bisa mendapatkan simpati, mendapatkan kepercayaan dari semua orang, dan hidupnya menjadi tentram. Demikian dulu yang kita bahas pada saat ini, pembahasan tentang perilaku jujur. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu berlaku jujur, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang-orang yang jujur, as-sidqu, yang berkata benar, dan mudah-mudahan kita selamat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, dan kebaikan kita menghantarkan kita kepada kecintaan Allah dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.